Renungan Hari Sabtu 16 Juli 2022, Pekan Biasa ke-15 tahun C. Menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Mika, bab 2 ayat 1-5, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 14-21. Saudara-saudariku terkasih, sering kita berhadapan dengan kenyataan yang tak kita duga, entah itu membahagiakan dan entah tidak membahagiakan. Situasi itu akan menimbulkan dua reaksi bagi kita, menerima dan tidak menerima, mempengaruhi hidup kita dan biasa-biasa saja. Tuntutannya adalah harus siap menghadapinya. Sebagai hamba Tuhan, Yesus juga siap berhadapan dengan berbagai tantangan yang dihadapinya. Tantangan utama yang dihadapi oleh Yesus adalah berhadapan dengan kritik dan penolakan, bahkan persekongkolan antara ahli Taurat dan orang Farisi untuk membunuh Dia. Alasan perlawanan terhadap Yesus adalah membatasinya berbuat kasih, membatasi Yesus mewartakan kabar sukacita dan menghadirkan damai sejahtera kepada dunia. Tantangan yang dialami oleh Yesus tidak membatasi semangat pelayanannya. Ia tetap membuka peluang dan memberi kesempatan kepada orang banyak untuk mengalami kasih-Nya. Banyak orang mengikuti Dia dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara-saudariku terkasih, apa kekuatan yang mendorong Yesus untuk tetap setia dan taat bertindak demikian? Jawabannya adalah kekuatan bersumber dari Allah dan komitmennya pada tugas perutusannya. Taat melakukan kehendak Allah. Ia berbuat dan bertindak bukan mengikuti kemauannya, tetapi kehendak Allah. Ia tidak menolak untuk menderita dan bahkan disalibkan dan wafat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana keselamatan bagi manusia, bagi semua orang. Ia menyadari dirinya, Ia dipanggil untuk menjadi hamba yang menderita, hamba yang rela berkorban untuk keselamatan manusia. Dan sikapnya ini dibenarkan oleh Allah sendiri. Maka terungkaplah ungkapan ini. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Inilah ungkapan terhadap hamba Tuhan yang terungkap, terlihat dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan hamba Tuhan dalam diri kita? Kita juga dipanggil dan diikut sertakan oleh Allah dalam membangun dunia yang bernafaskan kasih, damai sejahtera, keadilan, dan lain sebagainya. Tantangan bagi kita adalah mau menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat pada perintah Allah,
atau mengikuti tawaran dunia dan kehendak kita. Mau menjadi hamba Allah yang siap mengorbankan diri demi kebahagiaan sesama, atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Yang diharapkan dari kita adalah berusaha untuk berbagi kasih, berbuat kasih dalam situasi apapun. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Semoga melalui pelayanan kasih kita, tantangan apapun yang kita hadapi, kita senantiasa berjuang untuk tetap menghadirkan pelayanan kasih Allah kepada dunia.